Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Etika Bisnis Era 4.0. Kami beranggotakan Muhammad Aulia, Muhammad Roudi Hunafa, Ilham Rafiedia, Hafid Nur Maulana, Muhammad Fahlevi Aroufi. Daftar isi. Berikut daftar isi dari materi yang telah kami buat. Pertama, era industri 4.0. Kedua, manfaat adanya era industri 4.0. Ketiga, model bisnis pada era industri 4.0. Era revolusi industri 4.0 merupakan era perkembangan internet dan teknologi yang sangat masif membuat segala hal menjadi tanpa batas dan data yang ada tidak terbatas. Hal ini menjadi tulang punggung dari pergerakan dan konektivitas mesin dan manusia. Dalam revolusi industri keempat atau era industri 4.0 merupakan sebuah revolusi industri yang terjadi dengan adanya peralihan dari hanya internet dan model klien-server ke mobilitas di mana-mana, menjembatani lingkungan digital dan fisik yang dalam manufaktur disebut sebagai Cyber Physical Systems, konvergensi teknologi informasi, TI, dan teknologi operasional, TU, berikut dengan semua teknologi yang disebutkan sebelumnya Internet of Things, Big Data, Cloud, dan lain sebagainya dengan akselerator tambahan seperti robotika canggih dan artificial intelligence, AI, yang memungkinkan industri 4.0 dengan otomatisasi yang mengarah pada semakin banyaknya peluang untuk berinovasi. Revolusi industri. Perkembangan revolusi industri dari era industri 1.0 hingga saat ini di era industri 4.0. Revolusi industri pertama atau era industri 1.0 merupakan sebuah revolusi industri yang terjadi berkat penemuan mesin uap, penggunaan air dan tenaga uap dan segala macam mesin lainnya. Revolusi industri kedua atau era industri 2.0 merupakan sebuah revolusi industri yang terjadi berkat penemuan listrik dan penemuan manufaktur baru yang mengarah pada area produksi massal hingga ke otomatisasi. Revolusi industri ketiga atau era industri 3.0 merupakan sebuah revolusi industri yang terjadi berkaitan dengan kebangkitan komputer, jaringan komputer dan lain sebagainya. Kebangkitan robotika, konektivitas melalui internet, perubahan industri manufaktur dengan lebih banyak otomatisasi. Era revolusi industri 4.0 merupakan era perkembangan internet dan teknologi yang sangat masif membuat segala hal menjadi tanpa batas dan data yang ada tidak terbatas. Karakteristik industri 4.0. 1. Lebih banyak otomatisasi daripada revolusi industri 3.0. 2. Dijembataninya dunia fisik dan digital melalui sistem cyber physical yang diaktifkan oleh IoT. 3. Terjadinya pergeseran dari sistem kontrol industri terpusat ke suatu sistem di mana produk pintar menentukan langkah-langkah produksi. 4. Digunakannya model data loop tertutup dan sistem kontrol. 5. Terjadinya kustomisasi, personalisasi, produk yang tinggi dengan produksi yang sangat fleksibel. 6. Terjadinya inklusi atau keterlibatan pelanggan dan mitra bisnis dalam proses desain dan penciptaan nilai. 7. Terhubungnya produksi dan layanan berkualitas tinggi yang akan mengarah pada apa yang disebut produk hibrid. Manfaat adanya era industri 4.0 di Indonesia, diantaranya pertama, peningkatan produktivitas melalui pengoptimalan dan otomatisasi. Optimalisasi proses dan produktivitas adalah manfaat pertama yang dilihat produsen dan merupakan salah satu tujuan pertama dari era industri 4.0 dengan menghemat biaya, meningkatkan profitabilitas, mengurangi pemborosan, mengotomatisasi untuk mencegah kesalahan dan penundaan, mempercepat produksi agar bekerja lebih real-time, digitalisasi, dapat melakukan. Manfaat adanya era 4.0, lanjutan. Produk berkualitas lebih baik dengan adanya sensor, perangkat lunak, teknologi IoT, sistem pengawasan pelanggan. Kondisi kerja lebih baik dan dengan perbaikan kondisi kerja berdasarkan suhu, kelembaban, dan data ketepatan waktu lainnya di pabrik maupun gudang. Personalisasi dan kustomisasi untuk konsumen baru seperti dalam hal respons yang cepat dan pengiriman informasi tepat waktu. Peningkatan kelincahan, agility, dari proses produksi. Pengembangan kemampuan inovatif dan model pendapatan baru dengan melakukan perubahan dari beberapa aspek. Bisnis model didefinisikan sebagai suatu perspektif yang rasional berkaitan dengan bisnis organisasi dalam menciptakan, menghantarkan, dan menangkap nilai yang selalu berhubungan dengan pendapatan, biaya, dan keuntungan di mana bisnis model terdiri dari kombinasi berbagai elemen seperti tujuan, strategi, proses, teknologi, struktur,
Nilai bagi pelanggan dengan tujuan meningkatkan kemampuan organisasi dalam bersaing pada suatu pasar bisnis tertentu. Perusahaan manufaktur harus melakukan inovasi model bisnis dengan menggunakan teknologi industri 4.0 dan sebagainya. Hal ini menunjukkan bahwa bisnis harus mampu meraih keuntungan dari teknologi baru dengan menerapkan inovasi produk dan proses dan inovasi model bisnis yang memadai untuk kesuksesan di masa depan. Dalam mengantisipasi era industri 4.0, maka model bisnis yang hebat mungkin lebih berharga daripada teknologi hebat yang dieksploitasi hanya dengan model bisnis yang biasa-biasa saja. Ketidakmampuan untuk menyesuaikan model bisnis dengan kondisi ekonomi baru pada akhirnya dapat membunuh perusahaan. Bentuk-bentuk model bisnis pada era industri 4.0 dapat diuraikan sebagai berikut. 1. Model bisnis crowdsourcing. Crowdsourcing mempengaruhi beberapa aspek model bisnis tradisional. Peran pelanggan berubah dari konsumen dan pembeli pasif menjadi co-creator nilai dan mitra kunci. Crowdsourcing dapat membuka segmen pelanggan baru, sebagai individu dapat mengambil bagian yang belum menjadi pelanggan. 2. Model bisnis kustomisasi massal. Kustomisasi massal menggambarkan produksi barang yang disesuaikan secara individual untuk pasar penjualan besar dengan biaya yang sebanding dengan barang standar. Hal ini memberikan manfaat baik produksi massal dan kerajinan. Kemajuan dalam teknologi informasi memungkinkan paradigma produksi ini. Kustomisasi massal biasanya membutuhkan teknologi informasi dalam bentuk e-commerce dan toko online untuk interaksi yang diperlukan dengan pelanggan dan pemasok. 3. Model bisnis sistem layanan produk. Model bisnis sistem layanan produk adalah jenis model bisnis lainnya yang diaktifkan oleh basis teknis fundamental model bisnis 4.0 dengan komponen layanan yang dibangun berdasarkan data dari CPS, IoT, dan pabrik pintar. Model bisnis sistem layanan produk mengidentifikasi model bisnis ke dalam 3 kategori utama yaitu berorientasi produk, berorientasi penggunaan, dan berorientasi hasil. 4. Model bisnis Internet of Things, IoT, sendiri adalah pendukung teknis mendasar dari model bisnis 4.0 yang menunjukkan proposisi nilai sebagai elemen terpenting, khususnya dalam konteks industri. Model bisnis Internet of Things, IoT, mengintegrasikan pelanggan dalam proses rekayasa dan desain produk. Perangkat lunak dan sumber daya manusia dengan kualifikasi teknologi informasi seperti analisis data atau pengembangan perangkat lunak menjadi sumber daya utama pada model bisnis Internet of Things. Sekian presentasi dari kelompok kami, mohon maaf jika ada kesalahan dalam penulisan. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.